Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2018 dari Universitas Pajajaran akan mempresentasikan startup yang ada di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Bayu Pamungkas dengan NPM 112. Nama saya Daniela Sharon dengan NPM 058. Nama saya Hamzah Badarussalam dengan NPM 080. Nama saya Aulia Prasasti Rahajeng Tias dengan NPM 128. Presentasi ini kami lakukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Entrepreneurship and Innovation. Maka dari itu langsung aja kita masuk ke presentasi yang pertama. Nah, sebelum kita melihat startup di Indonesia, pertama-tama kita bakal cari tahu dulu apa itu pengertian startup. Startup adalah perusahaan yang baru beroperasi dan biasanya berkaitan dengan teknologi, website, dan internet. Nah, bidang-bidang startup sendiri ada banyak. Misalnya di bidang pendidikan itu ada Ruang Guru, di bidang kesehatan ada Halodoc, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat perkembangan startup di Indonesia. Yang pertama, di tahun 99 ada Kaskus. Kaskus merupakan ruang diskusi dan membangun komunitas online buat masyarakat Indonesia yang punya hobi yang sama. Nah, setelah Kaskus ini, berkembanglah startup lain di Indonesia. Contohnya di 2009 ada Tokopedia, jasa untuk membuat toko online bagi masyarakat Indonesia untuk menjual dagangannya. Dan tujuan dari Tokopedia ini untuk mencapai pemerataan ekonomi. Di tahun berikutnya ada juga Gojek, yaitu jasa transportasi online. Dan sekarang mereka terus berkembang hingga memiliki 20 jasa pengantaran, seperti GoFood, GoShop, dan sebagainya. Nah, setelah itu, startup di Indonesia semakin berkembang hingga pandemi COVID-19. Pandemi ini memaksa masyarakat untuk tinggal di rumah dan melakukan aktivitas secara online, sehingga bukan cuma generasi milenial yang paham digital, tapi juga generasi sebelumnya dipaksa untuk melek digital. Nah, karena hal ini, maka startup-startup di Indonesia memiliki banyak ruang untuk terus berkembang. Hingga akhirnya di tahun 2021, Gojek dan Tokopedia mengkombinasikan layanan mereka yaitu e-commerce dan pengantaran. Boleh di next. Masing-masing startup itu pasti memiliki strateginya sendiri-sendiri. Nah, apa sih pentingnya strategi buat startup di Indonesia? Yang pertama ada memungkinkan startup untuk mengambil keputusan yang cepat dalam lingkungan yang terus berubah. Contohnya itu ketika lockdown, semua hal berubah, maka startup harus memiliki strategi untuk dapat terus bertahan. Yang kedua, ada pembuatan strategi yang sesuai sehingga startup mampu mencapai goals-nya di masa kini dan juga mencapai visinya di masa depan. Selanjutnya, nah, karena strategi itu penting buat setiap startup, strategi apa sih yang paling baik untuk startup di Indonesia? Yaitu berinovasi dan mencari peluang. Hal ini tuh maksudnya, setiap startup harus menciptakan nilai atau manfaat berdasarkan masalah-masalah yang mereka temui di masyarakat. Masalah ini harus diolah untuk mengembangkan produk baru dan memperluas target pasar para startup sehingga mereka bisa terus berkembang di industri ini. Oke, berikutnya kita menuju ke tingkat keberhasilan startup yang ada di Indonesia. Jadi menurut laporan dari Bureau of Labor Statistic atau BLS, sekitar 50% perusahaan startup atau rintisan gagal di 4 tahun pertamanya. Sedangkan 19% gagal karena persaingan bisnis dan 18%-nya gagal karena persoalan cost issues. Nah, menurut Menkom Info, Rudiantara juga menyatakan bahwa kebanyakan startup di Indonesia terlalu mengandalkan techno-savvy atau merasa generasi yang paling melek teknologi tanpa mengetahui pasar atau market mereka sebenarnya. Next. Nah, kemudian inovasi yang harus dilakukan oleh startup yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama adalah startup harus bisa menemukan produk yang inovatif, modern, dan juga baru. Kemudian yang kedua harus menemukan produk fit market atau kesesuaian produk dengan permintaan pasar. Dan yang terakhir, startup di Indonesia tidak boleh ketergantungan terhadap investor dan harus bisa menanamkan mindset pengembangan. Oke, boleh dilanjut.
Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas lingkungan kewirausahaan di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri adalah negara berkembang yang terus berinovasi dalam kewirausahaan, terlebih perkembangan teknologi yang berkembang pesat, sehingga banyak pengusaha yang mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini. Nah, di Indonesia sendiri, menurut Menteri Koperasi dan UKM, yaitu Teten Mas Duki, mengatakan saat ini kondisi existing rasio kewirausahaan nasional Indonesia hanya berkisar 3,47%. Angka ini lebih rendah dibanding negara ASEAN yang lainnya. Selanjutnya, nah, startup ini memiliki dampak tersendiri terhadap perekonomian di Indonesia. Menurut CB Insight, total nilai valuasi Indonesia jika hanya dilihat dari keempat unicorn di Indonesia mencapai sekitar 13,8 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir tahun 2018. Angka tersebut sudah dapat meyakinkan kita bahwa Indonesia sudah bisa dibilang merajai pasar ekonomi di Asia Tenggara. Nah, dengan ada startup di Indonesia ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah akibat perkembangan startup di Indonesia, berkembangnya perekonomian sebab banyak pengusaha yang merasa terbantu dengan fasilitas yang disediakan, dan dampak negatifnya adalah ketatnya persaingan pasar yang cukup luas. Karena persaingan dalam pasar tersebut tidak hanya ada di Indonesia saja, namun pengusaha luar juga ikut andil dalam pasar tersebut. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada peluang bagi startup di Indonesia. Bisnis startup akan terus memiliki peluang yang sangat besar ketika masalah yang dihadapi oleh manusia belum terselesaikan. Berikut merupakan 4 peluang bisnis startup yang menjanjikan di Indonesia. Next. Yang pertama ada e-commerce. E-commerce merupakan sektor bisnis yang tidak ada matinya dari tahun ke tahun. Bidang ini akan terus berkembang dan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. E-commerce itu seperti Shopee, Tokopedia yang saat ini merupakan salah satu sektor bisnis yang terbesar di Indonesia. Lalu yang kedua ada fintech. Fintech juga memiliki peluang yang besar dalam sektor perbisnisan karena masyarakat Indonesia masih memerlukan kemudahan bertransaksi tanpa harus pergi ke bank, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Contoh dari fintech adalah berbagai bank-bank virtual seperti Dana, OVO, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada education. Kebutuhan masyarakat akan waktu untuk belajar di luar sekolah merupakan salah satu alasan mengapa sektor edukasi memiliki peluang besar dalam dunia bisnis, seperti ruang guru. Dan yang keempat ada health tech. Selama masa pandemi, health tech merupakan salah satu bidang yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk berkonsultasi mengenai kesehatan secara online. Contohnya seperti Halodoc. Lalu ada tantangan dalam startup di Indonesia. Beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh startup di Indonesia diantaranya adalah 1. Sumber daya manusia atau talenta. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya manusia terbanyak. Namun untuk kualitas Indonesia masih kurang untuk mengembangkan bisnis startup. Yang kedua, produk yang tidak memenuhi keperluan pasar. Founder di Indonesia biasanya memiliki banyak ide untuk memulai bisnis startup. Namun, ide-ide yang dimiliki ternyata tidak dapat menjawab keperluan masyarakat. Lalu yang ketiga, tidak banyak investor yang ingin berinvestasi di startup karena mereka takut menghadapi kegagalan yang merupakan salah satu risiko paling tinggi dalam bisnis startup. Lalu yang keempat, kurangnya pendanaan karena bisnis startup merupakan salah satu bisnis dengan modal terbesar. Karena investor tadi itu tidak banyak yang ingin berinvestasi di startup, makanya pendanaan merupakan salah satu tantangan yang paling banyak dihadapi oleh orang-orang yang ingin membuka bisnis startup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami.
Semoga apa yang bisa kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Izin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.